Kisah ini terambil dari buku kedua Trilogi Cinta Maulana, mengisahkan tentang kekaguman Syekh Zakaria Abdullah kepada Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Syekh Zakaria Abdullah, kawan sekelas Syekh Zainuddin Abdul Majid yang berasal dari Sumatera, seorang murid As-Saulatiyah yang ahli dalam bidang bahasa, mengenang bagaimana ia tak kuasa membendung hasratnya mengalahkan Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin adalah kawan dekatnya sekaligus saingan beratnya. Syekh Zainuddin adalah sahabatnya sekaligus kompetitor tangguhnya di Saulatiyah. Syekh Zakaria minimal telah belajar di Saulatiyah lebih lama daripada Syekh Zainuddin. Syekh Zakaria maksimal belajarnya, sempurna pula rajinnya, merasa bahwa suatu saat nanti ia dapat mengalahkan Syekh Zainuddin sekali saja. Sampailah pada suatu hari ia menemukan cara jitu mengalahkan classmate-nya itu. Hal itu jelang ujian akhir tahun, dan salah satu mata ujiannya adalah tafsir. Salah satu referensi tafsir itu hanya ada di perpustakaan As-Saulatiyah dan tidak dijual bebas. Bergegas, ia menuju perpustakaan As-Saulatiyah dan meminta kepada penjaga perpustakaan itu agar kitab tersebut dipinjaminya untuk diambilnya nanti. Ia juga berpesan agar tidak memberitahu siapapun yang mau minjam buku itu. Sambil menyusuri jalan kota Mekah, ia kembali ke kosannya. Dalam terpekur mengukur jalannya itu, ia menaruh yakin bahwa paling tidak di pelajaran tafsir ia akan mampu mengalahkan Syekh Zainuddin. Rupanya Syekh Zainuddin juga mencari kitab yang sama. Suatu hari Syekh Zainuddin menuju perpustakaan itu untuk meminjam kitab yang sama. Ia berusaha membolak-balik kitab-kitab tersebut, nihil, tak jua dijumpai kitab tersebut. Ia yakin kitab itu ada di barisan atau jajaran buku-buku tafsir. Tetapi kini, kemana buku itu? Ia kemudian berpikir bahwa buku tersebut pasti sudah ada yang meminjamnya. Syekh Zainuddin pun bergegas menuju penjaga perpustakaan tersebut. Sang penjaga mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang buku itu. Syekh Zainuddin pun bertanya lagi untuk menepis keraguannya bahwa buku itu memang pernah ada di perpustakaan. Tanyanya yang ragu dan berulang itu meyakinkan dirinya bahwa sang penjaga agaknya menyimpan sesuatu. Yakininya dari raut mukanya dan nada serta gaya bicaranya yang tertahan itu. Sang penjaga menyimpan konspirasi dengan peminjam buku tersebut. Syekh Zainuddin lalu mendekatinya. Syekh Zainuddin lalu mendekatkan wajahnya kepada penjaga itu dan berkata dengan setengah berbisik, "Siapa sebenarnya yang pinjam buku tersebut? Tolong beritahu saya." Awalnya, sang penjaga tak bergeming, namun akhirnya dia membisikkan kepada Syekh Zainuddin agar rahasia konspirasi penjaga dengan siapa yang minjam buku itu tidak bocor. Sudahlah, kalau Zakaria yang meminjamnya, pasti aku akan dapat meminjamnya. Dalam langkah berpaut tanya yang tak selesai, ia pun menuju kosan Syekh Zakaria. Dia berdiri ragu di depan pintu. Salam pun terucap dan sang pemilik kosan pun keluar. "Saya mau pinjam buku itu. Berikan saya membacanya, karena sudah Anda pinjam." Betapa terperanjatnya Syekh Zakaria, karena ternyata kong kali kongnya dengan penjaga perpustakaan terbongkar. Walaupun begitu, tekadnya mengalahkan Syekh Zainuddin di mata pelajaran ini tetap dikukuhkannya. Ia juga semakin kukuh meyakinkan kawan baiknya tersebut bahwa bukan dia yang meminjam buku tersebut. Mata batin Syekh Zainuddin melihat gejala ketidakwajaran itu. Namun begitu, tampaknya ia lebih memilih sabar dan kemudian berpamitan pada kawan baiknya tersebut. Ia terjebak dalam dilema antara ingin benar membaca buku itu dengan membongkar trik tak manis kawannya itu dan mengukir sabar bahwa persahabatan
lebih utama dibandingkan meraih ranking di kelas. Cerita ini tak akan terungkap jika saja Syekh Zakaria tidak menceritakannya sendiri kisah konspiratif tersebut. Untuk mengalahkan Syekh Zainuddin, ia harus menyembunyikan kitab referensi tersebut dan membacanya sendiri dengan harapan pembaca tentu tahu isi kitab tersebut dan tentu dapat menjawab soal-soal ujian itu dengan mudah. Praduganya terkubur ketika hasil ujian diterimanya. Ia menatap sahabatnya itu dalam rasa kagum yang teramat dalam. Bagaimana mungkin Syekh Zainuddin mampu menjawab dengan demikian sempurna setiap soal dalam kertas ujian tersebut? Bahkan di beberapa jawaban tersebut, Syekh Zainuddin merangkai jawabannya dengan syair, puisi secara spontan saat ujian tersebut. Syekh Zakaria mengubur hasratnya menyaingi Syekh Zainuddin dan serta-merta mendayung rasa kagumnya pada kawannya tersebut. Syekh Zainuddin yang menjadi korban upaya cerdas menakuk langkahnya yang selalu sukses juga sesungguhnya tahu itu. Namun jika saja tidak diceritakan oleh sahabatnya itu, maka cerita kekaguman yang berbau sabotage itu tak akan terungkap. Syekh Zakaria niatnya hanya menguji apakah dirinya mampu mengalahkan sahabatnya itu dalam hal nilai, bukan semata ingin mengalahkan atau menyatukan Syekh Zainuddin. Ia juga ingin menguji kadar keilmuan kawannya itu jika saja materi ujian tersebut luput dari belajarnya. Nyatanya, kealiman Syekh Zainuddin semakin mempesona dirinya, kawannya, guru-gurunya, dan juga seluruh keluarga As-Sawlatiyah.